Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah yirkaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin khadilan siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya ayuhal muslimun al-hadirun usiku nafsi bitaqullah wa qad qasama nitaka wa man taka wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tasawwadu fa inna khairas sadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa sumratas sholihin rahimakumullah. Manusia akan melakukan perjalanan, entah perjalanan dekat atau perjalanan jauh. Dalam perjalanan tersebut manusia membutuhkan bekal, entah bekal secara lahiriah atau secara batiniah. Secara lahiriah bisa saja memiliki sejumlah rupiah atau uang atau membawa makanan dan minuman, dan secara batiniah stabilitas mental, utamanya terkait karakteristik, karena pada seseorang sampai pada tempat tujuannya akan berhadapan dengan banyak orang atau manusia. Jika memiliki karakter rendah hati, maka bisa diterima di lingkungan tersebut. Jika dia lapang dada, menerima apa adanya, maka dengan mudah masyarakat yang dituju akan diterima. Dan jika berhati-hati dalam melihat situasi dan kondisi utamanya yang terkait dengan persoalan yang dikonsumsi, apakah halal atau haram atau diantara keduanya yang namanya syubhat, harus diperhatikan baik-baik. Jika wara, maka akan baik-baik saja kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang dituju tersebut. Untuk membangun ketiga tersebut butuh ikhtiar atau usaha sambil bertawakal pada Allah sebaik-baik. Jika hanya dari aspek lahiriah yang diusahakan, mungkin dari satu sisi akan berjalan sesuai dengan target atau rencana, namun dari aspek batiniah maka kurang stabil keadaannya, bisa jadi memperoleh sesuatu atau konsekuensi yang tidak diinginkan, yang tidak direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini tadi ada sebuah ayat yang saya sampaikan di mukadimah khutbah saya ini, tepatnya ayat 197 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasawwadu fa inna khairas sadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tasawwadu, berbekallah kalian semua. Fa'inna khairas sadi, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa adalah takwa. Wattaquni ya ulil bab, wahai orang-orang yang memiliki akal, bertakwalah atau takutlah pada aku. Mengapa demikian adanya? Allah memerintahkan bekal yang terbaik itu adalah takwa, karena nilai seseorang itu berada di takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita menilai sedikit ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 197 diawali dengan fil amar wa tasawwadu. Fil amar itu kalau ditasrif istilahi ada fil madinya. Tasawwada ya tasawwadu, tasawwada, tasawwadu, karena jamak. Ya, jamak artinya meliputi banyak orang, karena yang muslim bukan cuma satu, seantero dunia. Kalau dalam kaidah usul fikih, setiap kali Allah Subhanahu wa taala melantunkan, tapi tidak semuanya, dalam siga fil amar berarti wajib sesuai dengan konteksnya. Kaidah usul fikih mengatakan
Al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal pada perintah itu adalah wajib. Illa in kana dalilun yadullu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang lain memerintahkan selain yang lainnya atau selain wajib itu. Misalnya sunat, mubah, irsyad, tadil, ta'lil, iktiram, dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah saya membaca beberapa referensi, kelihatannya tidak ada dalil lain yang memerintahkan selain daripada wajib. Artinya setiap muslim yang mengklaim dirinya wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengurainya sedikit, tidak terlalu lama. Karena waktu Jumat itu sangat singkat dan khutbah harus berpendek. Yang panjang adalah nanti sholatnya 2 rakaat. Sebagian di antara ulama mengartikan takwa satu kata utuh. Kalau bahasa Arab satu kalimat utuh. Beda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tetapi sebagian ulama ada yang mengurai per huruf, terdiri dari 4 huruf. Kalau kita akan tarik dalam konteks statistik, itu namanya indikator reflektif, bukan formatif. Terdiri dari 4 takwa: tawadu, kana, wara, yakin. Saya ulangi: tawadu, kana, wara, yakin. Kalau diterjemahkan tawadu rendah hati, lawannya sombong. Karena lapang dada atau menerima apa adanya atau merasa cukup, lawannya rakus. Wara, berhati-hati, lawannya sembrono. Kemudian yakin, memastikan bahwa betul-betul percaya pada Allah dan juga janjinya. Ada 3 yang diamanatkan Allah yang pada utamanya dalam kehidupan kita. Ada harta, ada ilmu, dan ada power atau kekuasaan. 3 hal ini hanya amanah untuk sementara. Jika kita memiliki kekuasaan atau power, memiliki ilmu ditandai dengan titel muka belakang, melimpah titel, atau memiliki harta kekayaan luar biasa, rumahnya bagaikan istana. Jika karakternya melihat sesamanya sama seperti dirinya, di hadapan Allah adalah hamba Allah, berarti dia tawar. Namun kalau dia memandang sebelah mata, berarti dia sombong. Kalau dia sombong, Allah tidak menyukai orang sombong berjalan di atas buminya, merupakan teman-teman syaitan. Tawadu pertama, indikator takwa. Jika seseorang bertakwa tanpa memandang bulu latar belakangnya, tanpa memandang latar belakang budaya, tanpa memandang posisi status sosialnya, tanpa melihat pendidikannya, semuanya serba sama di sisi Allah. Yang diberikan Allah kepada kita sedikit saja, ibarat 10, cuma yang berikan 1 untuk kita semua seantero manusia. Nanti 9-nya di akhirat kita akan temui dan nikmati. Yang kedua, karena merasa cukup, pada intinya harus tahu diri. Yang ya kalau sudah dapat proyek 1 cukup, beasiswa 1 cukup, yatim harus sesuai yang sudah dan memiliki kemampuan yang cukup, tahu diri, kalau tidak rakus. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan ini, pada saat dia berada di perguruan tinggi, hampir semua keluarganya yang masuk di situ. Pada saat dia pemerintahan, hampir konco-konconya masuk di situ. Pada saat bermain proyek, tidak ada orang lain, berarti itu adalah rakus. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang rakus. Berapa umur kita hidup di dunia ini? Kalau mengambil target dari Rasulullah hanya 63 tahun. Itu pun kalau sudah setengah abad umur, hampir semua makanan sudah tidak ada gairah untuk mengkonsumsinya. Kadang-kadang permasalahan silih berganti, tapi yang diharapkan adalah ketenangan
hati saja. Wara dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Haram jelas, halal jelas, tetapi di antara keduanya ada namanya syubhat, abu-abu, meragukan. Jika seseorang datangi kita karena lantas ada kepentingan, dibawakan hadiah, itu namanya syubhat. Syubhat sama hukumnya dengan haram. Dengan demikian syubhat bisa jadi dalam bentuk gratifikasi adalah haram. Jika itu masuk di dalam tubuh kita, akan mempengaruhi stabilitas pengembangan tubuh kita dengan mental. Mengapa perjalanan hidupnya seringkali menemui berbagai macam penyakit yang tidak diketahui? Syubhat yang masuk. Mengapa mentalnya tidak bisa stabil dalam menghadapi semua masyarakat yang diperlukan, demikian pula masyarakat di sekitarnya? Syubhat yang masuk. Waktu Imam Abu Hanafi sebelum dia menikah, dia berada di atas jembatan, tiba-tiba melihat sebuah buah delima mengalir, lantas tersebesik di dalam pikirannya, kemudian turun ke sungai mengambilnya. Setelah dimakannya, hatinya berontak, jangan-jangan delima ini tidak halal, karena memang saya tidak minta yang punya. Kalau saya konsumsi akan menjadi kalori, kalau menjadi kalori akan bercampur dengan darah, kalau campur darah akan menjadi daging, berarti seluruh tubuh saya ini adalah haram apa adanya. Lantas Abu Hanifah pada saat itu menelusuri kira-kira buah delima ini siapa yang punya untuk minta halal, dan setelah menerima konsekuensinya 3 tahun baru dihalalkan. Luar biasa waranya Abu Hanifah. Yang terakhir, yakin bahwa segala sesuatu termasuk yang kita miliki, termasuk tubuh ini, termasuk nyawa ini yang kita pakai, seperti juga hadirin semua, nyawa yang dipakai, tubuh yang dipakai, kemudian panca indera yang digunakan sehari-harinya hanya hak pakai, cap pinjam. Tetapi kalau Allah menginginkan, tidak perlu minta izin ke sana kemari, tidak perlu minta izin kepada presiden, tidak perlu minta izin kepada menteri, gubernur, sampai seterusnya dan seterusnya. Kan memang bukan kita punyanya Allah. Kalau mau mengambil nyawa saya di khutbah di mimbar ini pada saat menyampaikan khutbah, memang milik. Pada saat kita duduk di masjid ini mendengarkan saya berkhutbah, kalau Allah mengambilnya dan menyuruh malakal maut, cukup mengatakan kun fayakun, selesai masalahnya. Selama kita hidup ini diberikan umur entah 50 tahun, entah 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun atau lebih, itu hanya pinjaman sementara yang berikan Allah untuk memperoleh bekal selama hidup di sini, memperbanyak ibadah. Kelak nanti di akhirat akan kita jumpai hanya 2 tempat yang akan kita jumpai, entah neraka, entah surga. Beda kalau pergi ke Makassar atau Pulau Jawa, kota-kota yang lainnya, banyak tempat, banyak hotel, banyak hiburan dan lain sebagainya. Tapi kalau neraka hanya 2, kalau di akhirat hanya 2, entah neraka, entah surga. Yang menentukan siapa? Kita. Yang menentukan siapa? Kita. Selama karakter perilakunya baik-baik saja, maka sudah bisa diprediksi, estimasi bahwa balasannya adalah baik-baik saja. Tapi selama karakter dan perilakunya di dunia ini tidak baik-baik saja, maka balasannya juga tidak baik-baik saja. Kesimpulannya, mari kita perbaiki karakter kita semuanya dengan berbekal sebelum menyambut perjalanan yang jauh itu. Demikian pula untuk melakukan perjalanan yang dekat tempat lain agar diterima oleh masyarakat, dan nun jauh di sana kita diterima oleh para malaikat. Jangan lupa 1, tawadu, kana, wara, yakin. Pada kesempatan ini saya mendoakan
Semoga semua jamaah Jumat yang hadir memiliki 4 karakter tersebut, sehingga pada saat kita keluar dari masjid ini kita akan merasa baik-baik dan menyumpah yang baik-baik saja hingga rahmat Allah diturunkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innaka hamidum ghafurur rahim.